Wa fis subhi bakiran jiddan. Nah, tadi apa wafis? Wa fis subhi. Wafis subhi berarti pas Pada waktu subuh. Oke, terus Bakiran jiddan. ya. Qama wa kharaja wa madha ila mawdi'i khala'in. Ya. Wa kana yusalli hunaka. Wa kana yusalliya hunaka. Ngapain dia di sana? Salat. Salat. Nabi Ibrahim itu agamanya apa? Itu dia. Karena yang menjadi titik poin tokoh besar di dunia ini adalah Abraham, yakni Nabi Ibrahim. Agamanya apa beliau ini? Pernah suatu ketika hak kesulungan Esau itu diambil alih oleh Yakub. Kisahnya bagaimana? Kisahnya begini. Jadi ada seorang ibu melalui proses istikharah panjang mewakafkan tanah yang paling dicintainya di pinggir jalan raya dekat Taman Mini Indonesia Indah dekat Exit Tol. Beliau meminta agar dibangun gedung dakwah Mu'alaf Center Hagia Sophia, Jakarta. Dengan luas 514 meter persegi, insya Allah gedung dakwah tersebut bukan hanya akan menjadi tempat ibadah, namun juga sebagai pusat pembinaan bagi para mu'alaf yang ingin mendalami agama Islam. Alhamdulillah, saat ini kami sedang mengurus IMB. Dana yang dibutuhkan sangat besar. Kami meminta pertolongan kepada Allah. Mari, dukung kami untuk mewujudkan gedung dakwah Mu'alaf Center Hagia Sophia, Jakarta dengan ketentuan sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, langsung saja kita mulai. Dan nanti mohon Bapak Ibu semuanya interaksinya kita semuanya bisa pakai HP. Jadi kalau nanti soalnya ini pas kebetulan laptop saya tidak bisa mengenakan HDMI, jadi ini pakai laptop masjid agak lambat dan super lambat sebenarnya. Jadi nanti kita pakai HP sendiri masing-masing. Ini kita fungsikan. Nanti kalau kita nyebutkan ayat dan seterusnya, nanti saya ajarin cara bukanya dan seterusnya. Baik, tema kita pada pagi hari ini adalah pembuktian krusial bahwa Yesus adalah Muslim. Hadirin, pertanyaannya adalah, apakah agama Yesus dan para murid-murid sebenarnya? Apakah agama mereka? Ini menjadi pertanyaan besar dan membutuhkan pembuktian, membutuhkan akal sehat, membutuhkan kecerdasan logika untuk mencerna dan meriset ini. Baik, pada umumnya pandangan masyarakat, Islam itu baru lahir pada abad ke-7. Islam itu datangnya belakangan, terlambat. Itu pada umumnya, terutama saudara kita Kristen dan Katolik sering kali menyampaikan seperti itu. Islam itu datang belakangan, kan begitu. Agama pertama di dunia ini, pertama Yahudi, yang kedua Kristen, yang ketiga baru Islam, didatangkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Itu pandangan pada umumnya. Tapi sebenarnya pandangan itu salah besar. Dan ini perlu kita luruskan bersama. Cara jawabnya mudah sekali Bapak Ibu. Cukup passwordnya ini. Nabi Ibrahim itu agamanya apa? Itu dia. Karena yang menjadi titik poin tokoh besar di dunia ini adalah Abraham, yakni Nabi Ibrahim. Agamanya apa beliau ini? Jadi kalau ada yang menyampaikan Islam baru datang belakangan, kita tanya, Ibrahim itu agamanya apa? Dia Yahudi? No.
Bukan, dia bukan Yahudi. Karena Yahudi muncul belakangan, anak cucu Nabi Ibrahim baru muncul, namanya Yahudi. Kristen bukan, Nabi Ibrahim bukan Kristen, karena dia tidak pernah menyembah Yesus Kristus dan tidak pernah tahu Yesus Kristus, tidak pernah bertemu dengan Yesus Kristus, dan tidak pernah tahu apa itu Kristen. Nabi Nuh agamanya apa? Ini pertanyaan besar ini. Nabi Nuh yang dia membawa masyarakat besar untuk diangkut bersama dalam kapal besar menuju keselamatan bersama dengan hewan, binatang dan seterusnya itu, untuk diselamatkan bersama dan diajak menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Agamanya apa? Yahudi, bukan. Kristen, bukan. Karena belum ada Yahudi, belum ada Kristen. Nabi Nuh, ada yang tahu istrinya Nabi Nuh namanya siapa? Ini jarang yang tahu, Bapak Ibu. Istrinya Nabi Nuh itu namanya Bu Nuh. Jadi kalau Nabi Nuh itu kan Pak Nuh ya. Kalau istrinya Nabi Nuh itu Bu Nuh ya. Nabi Adam agamanya apa? Ini pertanyaan besar ini. Yahudi? No, belum ada Yahudi. Kristen? Belum ada Yesus. Zaman Nabi Adam, pertanyaannya, apakah ada istilah agama itu, sudah ada atau belum? Tidak ada. Nabi Adam dari surga kemudian diturunkan oleh Allah ke bumi, ke dunia. Sudah ada agama waktu itu? Tidak ada. Nabi Adam menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana Al-Quran menjawab? Terekam jelas di Al-Quran di surat Ali Imran ayat 67. Ini Al-Quran secara tegas sekali menjawab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Ibrahim bukanlah seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani, tetapi dia adalah seorang yang lurus, muslim. Jadi Ibrahim itu muslim dan dia tidaklah termasuk orang-orang musyrik. Baik, kita elaborasi ini, ayat ini. Lalu apa agama Nabi Ibrahim? Muslim? Tidak langsung orang percaya. Orang Kristen pasti akan mengelak tentang ini. Jawabannya sudah jelas sebenarnya. Sama persis seperti agama para nabi dan rasul yang lain, mereka beragama menyembah kepada Allah yang esa, Allah yang satu, satu-satunya sesembahan. Itulah agama Nabi Ibrahim. Tuhannya tidak dua, Tuhannya tidak tiga, Tuhannya hanya satu. Ehad, ahad, qul huwallahu ahad. Itulah agama Nabi Ibrahim. Agama menyembah kepada Allah satu-satunya sesembahan. Bapak Ibu, begini. Nabi Adam alaihissalam waktu itu kan belum ada muncul istilah agama, tidak ada, karena agama hanya satu waktu itu, menyembah kepada Allah, tidak ada Tuhan lain. Karena Nabi Adam kan pernah bertemu dengan Allah. Kemudian Nabi Adam diturunkan ke bumi, beliau bersama Ibu Hawa punya anak. Nah, anak-anaknya, pertanyaannya, anak-anaknya ini dikasih tahu sama Nabi Adam. Nah, bapakmu dulu ini sama ibumu dulu pernah bertemu dengan Allah. Kira-kira anaknya percaya tidak? Kira-kira anaknya percaya atau tidak? Nabi Adam sama Ibu Hawa bilang, nah, bapakmu sama ibumu ini dulu pernah bertemu sama Allah. Percaya atau tidak kira-kira? Belum tentu. Karena tidak pernah mengalami, hanya sebatas cerita. Nah, itulah mulai muncul namanya penyelewengan-penyelewengan.
Dan penyelewangan itu terjadi terus menerus sejak zaman Nabi Adam dulu, anak cucunya sampai sekarang. Dan tugasnya para nabi dan rasul itu linier. Nabi dan rasul diutus oleh Allah untuk meluruskan penyelewangan itu. Ini ada satu kalimat ini. Yahudi awalnya bukanlah agama, tetapi nama komunitas keluarga. Betul. Yahudi itu dulu bukanlah agama, tapi tiba-tiba muncul menjadi satu agama. Karena Yahudi itu dulu sama, sampai sekarang sama. Yahudi adalah menyembah kepada Allah satu-satunya sesembahan. Ketika kita semuanya bertanya kepada Rabai Yahudi, ulama Yahudi, saya juga pernah bertanya, Rabai, agama Islam sama agama Yahudi itu Tuhannya sama atau tidak? Jawabannya semua Rabai Yahudi bilang Tuhannya orang Islam dan Yahudi sama, Allah satu. Pertanyaannya, Tuhannya orang Kristen sama Tuhannya orang Yahudi sama atau tidak? Orang Yahudi rata-rata marah. Baik, saya lanjutkan ini. Ini pembuktiannya dari mana? Yahudi awalnya bukanlah agama tetapi nama komunitas keluarga. Dari sini nih. Ini kisahnya bermula dari sini. Ada 13 nama dari anak-anak Nabi Yakub alaihissalam yang terkenal dengan 12 suku Israel. Kenapa kok ada 13? Karena di situ ada Dina. Dina itu perempuan. Jadi Nabi Yakub itu punya anak 13, semuanya laki-laki kecuali satu, namanya Dina. Itu perempuan. Tidak dimasukkan dalam kesukuan, karena untuk menjadi klan atau suku itu harus dari laki-laki. Kalau garis keturunan Yahudi itu diambilnya silsilahnya dari ibu, dari perempuan. Tapi kalau dari suku itu dari laki-laki. Jadi sekali lagi biar Bapak Ibu bisa paham ya, Yahudi itu mengambil ada suku apa, itu klannya dari bapak, dari laki-laki. Tapi kalau mengambil garis keturunan, dia orang Yahudi asli atau bukan? Itu dari mana? Dari ibu. Dan ini rahasia yang banyak belum orang ketahui. Berdasarkan riset, Nabi Muhammad itu adalah termasuk keturunan dari Bani Israel, dari Nabi Yakub, dari Nabi Ishak. Dari mana? Dari garis keturunan ibu. Jadi ada neneknya Nabi Muhammad itu namanya Salma binti Amr. Kalau dari bapak kan garisnya dari Nabi Ismail. Jadi sempurna Nabi Muhammad itu. Dari garis bapak itu Nabi Ismail, dari garis ibu dari keturunan Bani Israel. Dan itulah kunci kesimpulan sampai sekarang. Tidak ada namanya orang Yahudi menghina Nabi Muhammad. Tidak ada yang berani. Tidak ada yang berani. Sampai sekarang. Apakah ada orang Yahudi menghina Yesus? Banyak. Kalau orang Yahudi menghina Yesus itu tidak kurang-kurang, banyak sekali. Justru yang menghormati Yesus Kristus alaihissalam itu adalah orang Islam. Jadi Yahudi itu percaya bahwa Yesus itu adalah anak keturunan anak haram karena dia tidak punya bapak. Tapi kalau Islam, Yesus itu suci. Dia adalah pemberian Allah melalui perawan Maria. Kemudian Yahudi itu bahkan ada kitab Talmud. Di dalam kitab Talmud Yahudi itu ada Gitin 57a menyatakan bahwa Yesus Kristus saat ini itu ada di neraka tinja panas. Itu kitab Talmudnya orang Yahudi, dan memang benci sekali kepada Yesus Kristus alaihissalam. Umat Islam tidak boleh benci. Umat Islam itu adalah nomor satu, top number one pecinta Yesus sejati di dunia ini.
tidak sempurna, bahkan batal iman seorang muslim jikalau ia tidak hormat kepada Yesus Kristus alaihi shalom. Baik, ini kita selesaikan ini. Ini ada 13 keturunan anak-anak Nabi Yakub alaihissalam. Nama Yahudi itu diambil dari nama Yehuda. Yehud, jadinya Yahudi. Kita dari istilah kata saja, Yehud dari Yahuda. Kenapa kok ambil dari Yahuda? Kenapa kok bukan ambil dari Ruben? Karena Yehuda itu adalah mengambil hak kesulungan. Jadi hak kesulungannya itu diambil alih oleh Yehuda. Karena versi orang-orang Yahudi berdasarkan kisah-kisah dari para rabai itu, Ruben itu kurang tegas, istilahnya jadi laki-laki itu kurang tegas. Iya kok enggak iya, enggak kok enggak gitu kan. Iya panda itu enggak tegas, itu bahasa orang Jawa itu begitu. Sehingga hak kesulungan itu diambil alih oleh Yehuda. Yehuda ini adalah menjadi tokoh nomor 1 dalam garis keturunan Bani Israel. Nih, Yehuda adalah anak sulung dari Nabi Yakub. Baik. Apakah ada yang pernah tahu awal mula kisah ini? Kisah cerita 13 anak-anak ini? Barangkali yang sudah tahu mungkin bisa review lagi. Buat yang belum tahu akan saya tunjukkan satu kisah menarik ini. Kan sumbernya dari sini nih. Abraham punya anak. Yang pertama namanya Ismail. Yang kedua namanya Ishak. Ismail itu ke bawahnya Nabi Muhammad. Ishak itu bawahnya ada banyak, termasuk Yesus Kristus alaihissalam itu dari garis keturunan Ishak. Nah, inilah sehingga Nabi Ibrahim ini tokoh yang paling dihormati, tokoh sentral di dalam kehidupan agama-agama samawi, ya istilahnya orang-orang itu agama samawi di dunia ini. Ibrahim apakah Yahudi? Tidak, itu yang saya jelaskan itu. Ibrahim agamanya bukan Yahudi, karena Yahuda tadi yang saya jelaskan tadi belum muncul. Dia baru di bawah Ishak ada Yakub, di bawah Yakub baru muncul namanya Yehuda tadi itu. Yehuda baru muncul namanya komunitas Bani keluarga Yehuda. Nah itulah mulai munculnya komunitas namanya Yahudi. Istilah modern sekarang Yahudi. Dan sekarang menjadi agama Yahudi. Dulu bukan agama, itu komunitas. Semuanya mulai dari Ibrahim sampai keturunannya semuanya itu menyembah kepada Allah satu-satunya sesembahan. Begitu. Baik, hadirin sekalian, dari Nabi Ibrahim kita elaborasi, dia punya anak yang kedua namanya Ishak. Nabi Ishak itu punya 2 anak kembar. Nabi Ishak punya 2 anak kembar, lahirnya bersamaan. 1 namanya Esau, 2 namanya Yakub. 1 namanya Esau, yang kedua namanya Yakub, lahir kembar. Saya disclaimer dulu bahwa semua kisah berikut ini yang saya sampaikan ini adalah kisah versi Bible. Ini semua yang saya sampaikan habis ini adalah versi Bible, bukan versi Al-Quran, bukan versi Islam. Kenapa saya menggunakan Bible? Karena kalau kita menggunakan Al-Quran, biasanya saudara kita Kristen dan Katolik tidak akan percaya tentang ini. Saya ngomong Al-Quran begitu, tidak akan percaya. Langsung ditinggal pulang gitu kan. Ini ngomong apa gitu kan. Nah gitu. Tapi kalau kita menggunakan Bible, maka ini menjadi referensi tambahan buat kita. Dan kenapa saya menggunakan versi Bible? Karena memang Bible merincikan kisah ini detail sekali. Baik,
Jikalau ada gambar-gambar di dalam kajian kita ini adalah diambil dari sumber-sumber buku atau komik Bible hanya untuk membantu imajinasi para jamaah sekalian biar terbantu. Baik, nama Yakub itu adalah, Yakub kan tadi anaknya Nabi Ishak. Nabi Yakub itu punya nama lain. Apa namanya? Israel. Itu adalah nama Nabi Yakub. Jadi Bapak Ibu, para ustadz-ustadzah sekalian, kalau ada istilah Israel, itu adalah nama Nabi Yakub. Jadi kalau ada orang, ini gara-garanya ya pinter-pinternya mereka itu bikin nama negara Israel, padahal mereka membunuh orang Palestina secara keji, kejam dan biadab. Jadi kalau memanggil Israel dengan kata-kata negatif itu sama seperti kita menghina Nabi Yakub alaihissalam. Jadi kalau menyebut Israel dengan kata-kata negatif, sebut saja dengan istilah lain. Jadi Yakub itu nama lainnya adalah Israel. Dari mana kok bisa muncul istilah Israel ini? Dari peristiwa gelut gulat, perhelatan, pertempuran, gelut tanding antara Tuhan Allah dan Yakub, dan Yakub dinyatakan menang. Astagfirullahaladzim. Ini mohon maaf, ini ajaran Torah, ajaran Bible, bukan ajaran Islam ya. Jadi Yahudi itu memang betul-betul menyatakan dirinya itu sebagai makhluk paling mulia di dunia, paling tinggi. Pokoknya lah menganggap orang lain non Yahudi itu sebagai goyim. Goyim itu ya sama seperti kelasnya kelas bawah, itu sudah kelas rendahan. Bahkan ada Targum ya, Targum Onkelos itu menceritakan ada rabai Yahudi, ada ustadz Yahudi ya, ulama Yahudi itu diceritakan begini. Jadi ada sebuah tangan besar ya, tangan besar menceruk ke dalam tanah, kemudian diangkat, muncullah rabai Yahudi, ulama Yahudi, dan tangan besar tadi itu adalah Tuhan. Kemudian rabai Yahudi tadi berdebat dengan Allah, dan rabai Yahudi tadi menang. Seperti itu. Jadi orang Yahudi itu menganggap dirinya itu paling tinggi, kelasnya itu paling tinggi. Manusia lain itu sudah tidak dianggap. Termasuk pencantuman kisah Israel atau Nabi Yakub bertarung gelut melawan Allah dan Nabi Yakub menang. Ceritanya begini. Ini termaktub di kitab Kejadian pasalnya 32 ayatnya 22 sampai 32. Jadi biar tidak mengada-ada. Semuanya lengkap ayatnya. Versi bahasa Arab Bible, ada yang bilang, ada yang mengelak, itu Nabi Yakub bertarung melawan malaikat. Saya bawakan Bible yang versi bahasa Arab. Ini dari Mesir. Itu tertera begini, perikopnya, Yakub yusari' ma'allah. Kalau diartikan pakai Google Translate misalnya, judulnya begini, Yakub berkelahi atau berwrestling dengan Allah. Astagfirullahaladzim. Kalau versi Bible LAITB yang bahasa Indonesia ini, tulisannya pergumulan Yakub dengan Allah. Jadi ceritanya begini. Ini kisahnya malam hari. Yakub tiba-tiba didatangi orang dan terjadilah saling menantang di situ dan adu gelut, apa ya istilah, gulat, das, terjadi gulat itu, dan akhirnya Yakub itu lebih mayor, lebih apa ya, dominan dengan lawan tandingnya itu, das, saling sikut. Itu pertarungannya mulai dari malam hari sampai fajar menyingsing, sampai pagi hari. Jadi bertarung terus itu berjam-jam, mulai dari malam hari sampai pagi hari. Dan akhirnya lawannya Yakub itu merasa, waduh ini kayaknya mau kalah ini. Akhirnya dihantam itu. Nah, ini saya tunjukkan ayatnya.
sendi pangkal pahanya Yakub dihantam, dan akhirnya Yakub terpelecok. Dia terpelecok dan akhirnya dia pincang begini, Yakub. Tapi Yakub tidak mau kalah, dia terus melanjutkan pertarungan itu. Akhirnya lawannya Nabi Yakub itu merasa menyerah. Begini, lepaskan aku. Ini ayatnya, tolong lepaskan aku. Kata Nabi Yakub, tidak, aku tidak akan membiarkan engkau pergi kecuali engkau memberikan berkat kepada aku, kecuali engkau memberkati aku, kata Nabi Yakub. Terus kemudian bertanya lawannya Yakub itu, siapa namamu? Kata Nabi Yakub, namaku adalah Yakub. Dijawab oleh lawan tandingnya tadi, mulai kali ini namamu bukan lagi Yakub, tetapi namamu adalah Israel. Kenapa? Karena engkau telah bergumul dengan Allah, melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Kalau versi Bible ini berarti ada kemungkinan Nabi Yakub itu tadi gelurnya melawan dua orang. Ini sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Jadi Nabi Yakub itu kuat sekali, tanding gelut melawan Allah dan satu lagi manusia, ya, 2 lawan 1. Tapi Nabi Yakub menang, sehingga dijuluki Israel. Sudah, kamu mulai hari ini nggak usah pakai nama Yakub, namamu kali ini adalah Israel. Inilah mulai muncul istilah Israel. Versi Bible Kristen yang bahasa Arab ini, faqala lahu masbuk, tercantumnya begitu. Faqala Yaqub, faqala la yud'a ismuk fi ma ba'du Yaqub bal Israel li'annaka jahadta ma'allah wan nas wa qadarta. Jelas sekali ini tulisannya, Allah bukan malaikat. Engkau telah menang bergulat melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Namamu sekarang adalah Israel. Baik, sebab itulah ya, ini pertarungannya sampai pagi itu, sampai fajar menyingsing. Sampai sekarang ya, itu kan Nabi Yakub itu jalannya pincang begini karena terpelecok sendi pangkal pahanya itu. Pincang itu pulang. Disebutkan di Bible itu Nabi Yakub pulang sambil jalannya pincang karena terpelecok kakinya tadi, sendi pangkal pahanya. Sehingga orang Yahudi untuk memperingati itu, sampai sekarang orang Yahudi tidak mau memakan daging paha apapun, binatang apapun, terutama ayam. Kalau ayam itu diekspor ke Indonesia, ya, kayak KFC dan sebagainya, itu kan ekspor paha ayam itu, karena mereka nggak mau makan, gitu. Itu untuk memperingati peristiwa terpelecoknya sendi pangkal paha Nabi Israel. Baik, kalau versi Nabi Muhammad itu sangat suka sekali, menyukai paha kambing. Nabi Muhammad itu karena mudah dimasak dan mudah dicerna, ya. Di samping lezat, Rasul paling suka kambing paha kanan, itu Rasulullah. Ya, ini berita-berita kalau kita lihat di internet, disukai Rasulullah paha kambing ternyata bagian paling sehat. Bagian paha kambing itu merupakan bagian paling baik, paling enak untuk dikonsumsi karena mengandung sedikit lemak, tinggi protein, tidak kolesterol, ya. Justru yang lain itu malah tidak sehat. Bagian perut, iga, jeruan, terutama jeruan itu tambah tidak karu-karuan buat kesehatan. Baik, kita kembali ke kisah ini. Kisah Nabi Ishak punya anak Esau dan Yakub. Apa tadi namanya Yakub? Nabi Yakub nama lainnya
Israel. Jadi Bapak Ibu pulang membawa ilmu baru bahwa nama Israel itu adalah nama Nabi Yakub. Baik, Nabi Yakub itu kembar sama kakaknya Esau. Jadi Esau itu kulitnya kemerah-merahan dan berbulu. Kalau Nabi Yakub itu kenapa kok dinamakan Yakub? Karena dia lahir sambil pegang tumit kakaknya Esau itu. Jadi lahir itu sambil pegangan. Jadi di dalam perutnya ibunya itu Esau sama Yakub itu sejak di dalam perutnya itu selalu bertarung, bergulat di dalam, bergumul di dalam itu, sampai ibunya itu sering kesakitan. Yakub itu dari kata akef, ya. Itu bahasa Hebrew atau Ibrani yang artinya tumit atau memegang tumit. Jadi lahir Esau dulu keluar, habis Esau keluar, Yakub itu nggak mau ketinggalan, jadi kakinya dipegang, sehingga dari asal muasal itulah akef, ya, tumit, ya, kaki tumit. Jadi Nabi Yakub kasih nama Yakub oleh bapaknya. Bapaknya siapa tadi? Nabi Ishak. Ingat, bapak Nabi Yakub namanya Ishak. Nama lain Esau itu adalah Edom. Kata dasarnya itu Adam. Nah, pernah tahu tidak Adam? Adam atau Adom artinya tanah, warnanya merah. Jadi Edom atau Esau, Edom itu nama sama. Jadi Esau itu punya istilah lain dari bapak ibunya. Disebut juga Edom karena lahirnya warnanya kulitnya merah. Kita sering mendengar Bani Edom. Bani Edom itu sebenarnya olok-olokan dari orang-orang Yahudi kepada orang-orang Eropa biasanya. Ya, Bani Edom. Dan orang-orang Eropa kan kulitnya merah, tinggi besar. Nah, Edom, Esau itu seperti itu, tinggi besar, kulitnya merah, gitu. Diperkirakan orang-orang Eropa itu bule-bule itu keturunan dari Esau atau Edom. Nah, julukannya Bani Edom. Nah, ini menjadi persoalan. Jadi ini yang kami sampaikan pada hari ini adalah ini versi Bible. Sekali lagi ini versi Bible. Gambar-gambar ini adalah saya ambil rujukannya dari Bible, dari komik-komik atau buku-buku terbitan orang-orang Kristen sendiri. Jadi katanya Yakub itu menipu Esau. Dari mana ceritanya? Ceritanya begini. Jadi Esau sama Yakub kembar, ya. Jadi Edom itu yang tinggi besar, warnanya merah, kulitnya merah itu adalah kesayangan Nabi Ishak. Karena Edom atau Esau itu sering dia berburu ke hutan, pulang-pulang bawa binatang buruan, dikasihkan kepada bapaknya. Bapak, ayah, ini hasil buruanku, kita makan besar hari ini. Sehingga Nabi Ishak itu sangat sayang sekali kepada Esau. Ya, dia petarung, berburu, kelaki-lakian, berperang, menyembelih hewan, itu kesukaannya Edom atau Esau. Sementara Yakub itu adalah kesayangan ibunya, namanya adalah Ribka. Sekali lagi, ibunya namanya Ribka. Itu sayang sekali sama Nabi Yakub, dikarenakan Nabi Yakub itu sering tinggalnya di rumah, tidak mau ke hutan, tidak mau berburu, tidak suka berburu, bahkan menepuk lalat aja nggak berani. Jadi aneh sekali Nabi Yakub yang sampai menepuk lalat aja nggak berani, tapi dia sampai bergulat melawan Allah tadi itu, ya, di kisah kejadian pasal 32 tadi, yang pertarungan
melawan Allah dan Nabi Yakub menang itu aneh begitu. Jadi Nabi Yakub itu disayang sekali oleh ibunya namanya Ribka, karena Yakub itu sering di rumah, kerjaannya memasak, ya. Hobinya ya seperti anak-anak rumahan, tidak kemana-mana begitu. Baik, dalam tradisi Yahudi, ini tradisi Yahudi. Tradisi Yahudi itu hukumnya adalah anak sulung mendapatkan 2 kali lipat harta warisan. Sekali lagi, dalam tradisi Yahudi, anak sulung mendapatkan harta warisan 2 kali lipat. Nah, pernah suatu ketika hak kesulungan Esau itu diambil alih oleh Yakub. Kisahnya bagaimana? Kisahnya begini. Jadi ini yang masak itu siapa tadi yang suka masak? Yakub. Itu yang masak itu Nabi Yakub. Yang datang berburu pakai pakaian berburu sama alat-alat panah itu adalah Esau atau Edom. Masak, baunya sedap sekali. Esau baru pulang dari berburu dari hutan. Dia kelaparan. Dia tidak dapat hewan buruan. Habis itu bilang, Yakub, aku lapar. Lapar sekali ini. Terus gimana? Aku minta sup kacang merah itu. Jadi Yakub waktu itu memasak sup kacang merah. Baunya sedap sekali. Waduh, aku lapar ini. Boleh nggak aku minta sup kacang merah? Kata Yakub begini, tunggu dulu. Nggak boleh. Lalu terus bagaimana? Kasihkan dulu hak kesulunganmu padaku, baru aku kasihkan sup kacang merah itu. Kamu kok gitu sih? Kata Esau. Kamu kok begitu sih? Hanya aku minta bagian dikit aja, aku lapar ini, sup kacang merah. Masa engkau minta hak kesulungan? Ya enggak apa-apa, terserah aku dong, aku yang masak. Terus mau apa? Akhirnya karena terpaksa lapar, mungkin dikiranya Esau itu adalah bercanda. Akhirnya, ya sudah, enggak apa-apa. Sudah, ambil hak kesulunganku, ambil. Dikasihlah sup kacang merah. Jadi Esau itu dapat roti dan sup kacang merah, makan dia. Nah, sejak saat itulah hak kesulungannya diambil alih oleh Yakub. Tadi yang kisah Yehuda tadi kan hak kesulungannya diambil alih oleh Yehuda. Seperti ini persis. Nabi Yakub akhirnya bahagia. Yeay, sekarang saya jadi anak sulung dan akan mendapatkan harta warisan 2 kali lipat dan akan mendapatkan berkat dari ayahku. Baik. Ini kisahnya begitu. Para rabai Yahudi berpendapat Yakub tidak salah katanya, karena orang-orang Yahudi ini membela Yakub, membela Israel, ya. Para rabi Yahudi ini berpendapat yang salah adalah Esau. Demi kacang merah ya melepas hak kesulungan kok gampangan begitu loh. Nah itu kata rabai Yahudi. Yang salah ya Esau bukan Yakub. Kok gampangan bener hak kesulungan dikasih terus ditukar sama kacang merah. Nah, sup kacang merah. Tapi kalau versi kita menggunakan logika akal sehat, masyarakat publik banyak berpendapat yang salah adalah Yakub hanya memberi sup kacang merah tapi memberi syarat meminta hak kesulungan. Itu salah itu. Berarti di sini ada kemungkinan kesalahan penulisan kisah di dalam Bible ini. Karena ada keanehan ya. Muncul framing Yakub mendapat hak kesulungan melalui jalan menipu. Sehingga tidak salah kalau banyak artikel-artikel Kristen yang mengambil judul Yakub adalah seperti itu. Dianggap sebagai penipu, kan begitu. Tapi kalau Islam tidak, ini bukan ajaran Islam. Ini bukan ajaran Islam. Sekali lagi, ini bukan ajaran Islam. Ini adalah ajaran Bible, Torah dan Bible. Baik, kisah berlanjut. Nabi Ishak sudah tua. Jadi Nabi Ishak itu menikah usia 40 tahun.
Ribka, istrinya, itu tidak tertera jelas di Bible ini usia berapa. Tapi kalau Nabi Ishak tertera di Bible ini menikah dengan Ribka usia 40 tahun. Kalau versi orang-orang Yahudi di dalam kitab Targum, Humas dan lain sebagainya, versi para rabai itu menyatakan diperkirakan Ribka itu menikah dengan Ishak itu usia 3 tahun. Itu orang zaman dulu seperti itu ya. Baik, jadi setelah menikah Nabi Ishak dan Ribka ini tidak mendapatkan keturunan sampai 20 tahun, sampai minta tolong kepada Allah, ya Allah berikan anak ya Allah, begitu. Baru 20 tahun kemudian dikasih anak, lahirlah Esau dan Israel tadi itu. Nah, sementara peristiwa sup kacang merah tadi itu diperkirakan ya kurang lebih usia Nabi Ishak itu 70-an tahun ke atas, 75 tahunan lah ya. Nah, posisinya matanya kabur, buta, tidak bisa melihat, saking tuanya, penyakit sepuh juga. Nah, suatu hari Ishak bilang begini kepada Esau. Esau kan anak yang disayangi tadi kan. Jadi Esau dibilangi sama Nabi Ishak, Esau, aku ini sudah tua, jadi mumpung aku masih hidup, mumpung masih sehat, walaupun mata sudah kabur seperti ini, hari ini aku akan berikan berkat kepadamu. Jadi istilahnya peresmian sebagai anak sulung. Hari ini aku akan berikan berkat kepadamu sebagai anak sulung, tapi syaratnya kamu harus berburu dulu, berangkat berburu ke hutan, pulang bawa hewan buruan, masakkan aku yang enak, nanti setelah kita makan, nanti baru aku akan berikan berkat resmi kau sebagai anak sulung. Nah, begitu. Itu bilang ke Esau. Ibunya Ribka di belakang menonton, melihat, wah, ada sesuatu ini, kan begitu. Ribka berpihak kepada Yakub, kepada Israel, sehingga Ribka langsung bilang kepada Yakub, bilang begini, Yakub, hari ini akan terjadi peresmian, akan ada berkat dari ayahmu kepada Esau. Mumpung itu belum terjadi, begini caranya. Nah, akhirnya dikasih tahu caranya sama ibu Ribka itu. Yakub itu nggak suka berburu, tapi dia punya hewan-hewan ternak, ya, kambing ternak di rumahnya itu. Yakub, ambil salah satu kambing ternakmu, kita sembelih, habis itu kita masak, habis itu bulu-bulunya itu kamu tempelkan ke kulitmu. Terus kemudian nanti habis itu saya pinjamkan bajunya Esau, kamu kenakan. Akhirnya dilakukan beneran. Jadi Yakub mengenakan pakaiannya Esau, pakaian berburu itu, baunya ya bau Esau. Terus habis itu tangannya, lehernya itu dikasih bulu-bulu kambing tadi itu yang habis disembelih itu. Nah, akhirnya datanglah Yakub, datanglah ke Ishak bapaknya. Ayah, ini aku antarkan masakan untukmu, masakan kesukaanmu, kambing hasil buruanku barusan tadi. Aku sudah masak. Baunya sedap sekali, kata Ishak. Tapi kamu siapa? Kata Ishak. Aku Esau, ayah. Suaramu bukan Esau. Kamu suaramu Yakub. Sini, mendekat kamu nak. Dipegang bulunya. Oh iya, berbulu. Tangannya berbulu, lehernya. Oh ya, kamu Esau. Dibau, ini badannya, dipeluk. Oh iya, bau badan Esau. Aku kenal sekali bau badan ini. Kamu Esau. Ya. Baik ayah, sesuai janjimu, tolong berikan berkat kepadaku. Oh ya, baik. Begini, Esau,
kata ayahnya, dikasih berkat ya. Sesungguhnya, ini tertera di Bible, ini tertera di Torah, sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan. Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit dan tanah-tanah gemuk di bumi dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia, dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. Jadi pemberkatan ini doa menjadi manusia berkelas ya. Sudah, akhirnya Yakub keluar dari tempatnya Nabi Ishak itu, sehingga datanglah Esau habis berburu, habis dimasak di luar, habis itu diantarkan ke Nabi Ishak. Ayah, aku antarkan makanan ini untukmu sesuai permintaanmu tadi. Sekarang berkatilah aku. Kamu siapa? Aku Esau, ayah. Enggak. Aku tadi sudah ketemu Esau, sudah aku berkati. Loh, enggak ayah, aku ini Esau, aku baru datang. Loh, yang tadi datang siapa? Tadi sudah ada yang datang. Akhirnya Esau baru tahu. Oh, berarti tadi yang datang adalah Yakub. Marahlah itu si Esau, mendidih hatinya, dan akhirnya dia minta tolong kepada ayahnya. Ayah, berkatilah aku. Masa hanya Yakub engkau berkati, sementara aku tidak? Berkatilah aku. Kata Ishak, tidak bisa. Pemberkatan itu hanya satu kali, hak kesulungan itu hanya satu kali, dan ini tidak ada berkat untuk kamu. Enggak ayah. Dia nangis sampai melolong-lolong, sekaligus dia sakit hati kepada Yakub. Tidak ayah, berkati aku. Akhirnya diberkatilah Esau. Tapi pemberkatannya beda, isinya beda. Sesungguhnya, kata Ishak, sesungguhnya tempat kediamanmu akan jauh dari tanah gemuk di bumi dan jauh dari embun dari langit di atas. Engkau akan hidup dari pedangmu dan engkau akan menjadi hamba adikmu. Tetapi akan terjadi kelak, apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan buk itu dari tengkukmu. Jadi istilahnya Esau ini pemberkatannya kelasnya di bawah. Tapi jikalau Esau ini bekerja keras, maka sukunya, anak keturunannya bisa membalikkan keadaan. Begitu. Baik, Esau ini marah karena pemberkatannya beda. Waduh, pemberkatannya kok begini? Dia marah, dia sakit hati, dan dia mencari Yakub, dan dia mengancam akan membunuh Yakub. Sampai akhirnya Yakub lari tunggang langgang. Dia lari dan dia pamitan kepada ibunya, takut mau dibunuh oleh Esau, dan dia akhirnya dinasihati oleh Ribka supaya, Yakub, kamu pergilah jauh dari sini. Pergilah sana dan kamu temui namanya pamanmu di sana, di negeri Nun jauh di sana. Namanya adalah Laban. Jadi namanya adalah Laban, saudaranya Ribka, pamannya Yakub, disuruh menemui. Nah, ketika Yakub tiba di negeri namanya Bani Timur, ia memandang sekelilingnya. Dia sudah tiba di jauh, dia tiba di negeri itu. Namanya itu adalah ini, Padan Aram. Namanya adalah Padan Aram. Di sana dia menjumpai sumur. Sumur itu ada kawanan-kawanan domba dan ada beberapa pengembalanya. Di antaranya adalah perempuan. Kemudian terjadilah percakapan di sana. Kata Yakub begini, kenalkah kamu dengan namanya Laban, cucu Nahor? Dia pamanku. Ada yang kenal? Ada yang kenal? Oh iya, saya kenal. Oh, nah itu. Ah, itu anaknya itu Rahel. Dari kejauhan Rahel datang. Rahel sambil membawa kawanan domba gembalaannya itu. Itu Rahel itu. Dia datang. Rahel anak yang cantik.
parasnya cantik jelita, datang langsung dijumpai oleh Yakub. Yakub membantu Rahel membuka batu penutup sumur itu, dibuka oleh Yakub karena beratnya minta ampun, tapi dibuka oleh Yakub, dan akhirnya domba-domba itu minum dari sumur tadi itu. Akhirnya terjadi percakapan. Rahel, aku punya paman, itu bapakmu, namanya Laban. Akhirnya senengnya luar biasa ini Rahel. Rahel punya saudara. Dia pulang, Rahel ngasih tahu kepada bapaknya, namanya Laban itu. Ayah, di sana ada namanya Yakub, tadi membantu aku di sumur di sana, di Padan Aram. Akhirnya suruh ke sini. Dan terjadilah dipeluk itu si Yakub tadi. Yakub, wah ini kamu anaknya Ribka, kamu di sinilah, tidak apa-apa, kamu kerja di sini, dan seterusnya. Disuruh kerja sama Laban, kerja di tempatnya Laban tadi, pamannya tadi itu. Kata Laban begini, kamu nanti tinggal bersama saya, kamu kerja sama saya, berapa upahmu? Tidak apa-apa, bilang aja. Masa kamu tidak saya upahi? Kata Yakub begini jawabannya, aku mau kerja pada paman 7 tahun lamanya, digaji dari gaji terserah, pokoknya nikahkan aku sama Rahel. Karena dia jatuh cinta saat di sumur tadi. Diceritakan oleh Bible ini, Rahel itu cantik sekali, parasnya jelita. Kemudian akhirnya Yakub diperbolehkan oleh Laban. Sudah, tidak apa-apa, kamu kerja 7 tahun, nanti kamu akan aku nikahkan sama Rahel. Dia kerja jerih payah demi menikah dengan Rahel. Nah, Laban ini punya 2 anak perempuan. Ini Laban ini punya anak 2 perempuan. Yang pertama namanya adalah Lea, yang kedua namanya adalah Rahel. Yang pertama adalah namanya Lea, yang kedua adalah namanya Rahel. Yang tua Lea, yang muda Rahel. Baik, 7 tahun dilalui. Akhirnya diminta itu buktinya sama Yakub. Paman, aku sudah bekerja 7 tahun. Mana? Katanya engkau nikahkan sama Rahel. Oh ya sudah, tidak apa-apa. Kamu sudah 7 tahun berkarya bersamaku. Kalau begitu aku nikahkan sama Rahel. Akhirnya terjadi pesta pernikahan itu. Pesta pernikahan mewah. Laban mengundang banyak orang-orang di sana. Masyarakat diundang. Yakub benar-benar bahagia. Duhai senangnya pengantin baru, dereng dereng, gitu kan. Duduk bersanding bersenda gurau. Aduh senangnya pengantin baru, dereng dereng. Duduk bersanding bersenda gurau. Itu senangnya itu Yakub itu. Bagaikan raja dan permaisuri. Ah sudahlah, lanjut. Tapi yang terjadi adalah seusai pernikahan itu, yang ada di dalam kemah itu, jadi perempuannya menggunakan cadar. Nah itulah, sekarang Yahudi kalau nikah nggak boleh pakai cadar, harus dibuka. Atau kalau pakai cadar transparan. Jadi saat pernikahan itu hadir perempuan di situ yang katanya Rahel, tetapi pakai cadar. Cadarnya tertutup, semua tertutup begini. Begitu malam hari, esok paginya baru sadar, cadar dibuka, tara, ternyata Yakub dinikahkan dengan Lea. Kagetlah itu Yakub, marah itu Yakub. Paman, bukan Lea yang aku maksud. Yang aku maksud adalah Rahel. Mohon maaf, Lea itu kalau di Bible ini digambarkan tidak begitu cantik, paras jelita, matanya sayu.
matanya tidak cantik dan seterusnya. Jadi beda. Lea sama Rachel itu, Rachelnya cantik sekali, Lea itu di bawahnya jauh. Dan Yakub kaget, marah dia, paman, bukan itu yang aku maksud. Yang aku maksud adalah Rachel. Sudah paman, aku marah, aku minta dinikahkan sama Rachel. Kata Laban begini Yakub, tidak biasa orang di sini itu adiknya nikah dulu, tidak biasa. Kakaknya dulu yang harusnya kawin, baru adiknya, begitu. Gini aja, genapilah 7 tahun ya, genapilah 7 hari. Setelah 7 hari perkawinan nanti aku nikahkan engkau sama Rachel, tapi ada syaratnya. Kata Laban, apa syaratnya paman? Engkau harus bekerja kepadaku 7 tahun lagi. Waduh, kata Yakub. Tapi karena cinta itu si Yakub itu, karena cinta, karena jatuh hati dari pandangan pertama itu, ya sudah, tidak apa-apa, sudah. Aku mau 7 tahun kerja lagi sama paman gitu. Nah, akhirnya janji terpenuhi, Yakub dinikahkan dengan Rachel. Namun ini masalahnya, Yakub itu cintanya sama Rachel. Kalau Lea enggak cinta. Jadi dan dia 7 tahun seterusnya dia bekerja demi tadi itu, mempertahankan dia kepada Rachel tadi itu. Nah, Laban itu memberikan budak setelah pernikahan itu kepada 2 putrinya. Yang Lea namanya Zilfa, yang Rachel namanya Bilha. Lea namanya Zilfa, Rachel namanya Bilha. Agak mirip-mirip ini. Baik, Lea tidak dicintai, tapi Lea itu kandungannya subur, tetapi Rachel mandul. Sehingga terjadilah ini, anak Lea ya, ke-1. Jadi Lea mengandung, ini di kitab Kejadian pasal 29 ayat 32. Lea mengandung, melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ruben, sebab katanya, sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku, sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. Jadi saking karena dia sakit hati dan dicintai suaminya, dia tapi dikasihi oleh Allah, dikasih anak pertama namanya Ruben. Lahir lagi Simeon, ya, Simeon. Sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai, lalu diberikannya pula anak ini kepadaku. Maka ia menamai anak itu Simeon. Rachel mandul, tidak punya anak. Anak Lea ketiga, jadi nercel terus, lahir lagi. Anak ketiga, sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku, karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Lewi. Lahir lagi anak keempat, namanya, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Sesudah itu tidak melahirkan lagi, anaknya 4. Jadi Lea sesudah melahirkan Rachel, punya anak 4, lahir lagi. Habis itu tidak melahirkan lagi. Rachel cemburu karena Yakub punya anak di tempatnya Lea, sementara Rachel tidak punya anak, sehingga Yakub lebih sering ke tempatnya Lea, nimang anak, nyambangi anak, sehingga Rachel cemburu. Dan sehingga sampai cemburunya dia marah kepada Yakub. Yakub, suamiku, berikanlah kepadaku anak, kalau tidak aku akan mati. Jadi mengancam hukum mati itu, mengancam bunuh diri. Yakub marah. Akukah pengganti Allah yang telah menghalangi engkau mengandung? Maksudnya itu kan kekuasaan Allah. Masalah engkau mengandung atau tidak itu kekuasaan Allah, bukan kekuasaanku. Akhirnya ini Yakub harus bekerja 14 tahun untuk menikahi Rachel. Jadi Yakub karena cintanya kepada Rachel, bekerjanya itu 14 tahun. Nah, kata Rachel, ini Bilha, budakku perempuan. Jadi Bilha tadi budak yang dikasihkan Laban dari pamannya, ayahnya tadi. Ini Bilha, budakku perempuan, hampirilah dia supaya yang melahirkan anak di pangkuanku, dan supaya oleh dia aku pun mempunyai keturunan. Jadi Bilha itu dikasihkan kepada Yakub untuk dinikahi supaya punya anak.
karena Rahel cemburu, Lea tok yang punya anak kan begitu. Nah, akhirnya Yakub menghampiri Bilha, maka diberikanlah Bilha budaknya itu kepada Yakub menjadi istrinya, dan Yakub menghampiri budak itu. Zaman dulu orang menghampiri orang itu bisa hamil, jadi hati-hati kalau ada orang laki-laki menghampiri orang perempuan bisa hamil. Baik, anak Bilha. Jadi sesudah Bilha tadi dinikahi oleh Yakub, ya budaknya Rahel itu, Bilha mengandung, lalu diberikanlah anak namanya Dan. Namanya Dan, satu kata. Baik, Bilha mengandung lagi, dikasih nama anak namanya Naftali. Ya, Lea tidak mau kalah. Akhirnya Rahel kan punya anak, tapi dari budaknya. Kata Lea, wah kalau begini caranya, ini nanti cinta terbagi lagi, nanti lebih sayang kepada Rahel lagi, sering berkunjung ke sana lagi. Begitu. Akhirnya Lea nggak terima, tak mau kalah dia. Diambilnya lah Zilfa. Zilfa itu budaknya, dikasihkan kepada Yakub untuk dinikahi dan menjadi istrinya. Jadi anak Zilfa sesudah dinikahi, Zilfa budaknya Lea tadi sudah dinikahi Yakub, lahirlah namanya Gad, anak pertama. Lahir yang kedua namanya Asher, itu anaknya Zilfa. Lea ingin punya anak lagi, lalu Allah mendengarkan doanya Lea, ya. Jadi akhirnya Lea punya anak yang kelima dari kandungannya sendiri, namanya Isakhar. Lalu yang keenam lahir lagi Zebulon. Jadi ini persaingan untuk mempunyai anak. Akhirnya lahir lagi yang ketujuh anak Lea, namanya Dina, yang perempuan tadi itu, satu-satunya perempuan yang saya ceritakan tadi. Tapi Allah mengasihi Rahel setelah lama panjang bertahun-tahun. Akhirnya Allah mendengarkan permohonannya Rahel, dan Rahel sangat bahagia. Rahel punya anak, akhirnya dia mengandung. Terkenal anaknya. Anak pertama namanya adalah Yusuf alaihissalam, dan wajahnya ganteng, rupawan. Kenapa ganteng? Ibunya cantik. Rahel itu tadi itu. Jadi kenapa Nabi Yusuf ganteng? Karena ibunya cantik. Rahel. Lahirlah Yusuf. Rahel punya anak lagi yang kedua, ya. Tapi lahirnya sangat sukar, komplikasi, complicated, dan persalinannya melalui proses drama yang luar biasa. Dan ketika ia hendak menghembuskan nafas terakhir, ya, anaknya itu dikasih nama Ben-Oni, ya. Tetapi ayahnya ngasih nama akhirnya Benyamin. Jadi anak yang kedua dari Rahel itu namanya Benyamin. Dan itu waktu dia lahir, Rahel juga meninggal dunia. Begitu. Itu kesedihannya Yakub, ya. Luar biasa Rahel, ya. Yang demi untuk mendapatkan Rahel bekerja 14 tahun, Rahel meninggal waktu melahirkan. Ini kuburannya, makamnya Ibunda Rahel di Palestina di sana. Maka komplitlah, anak-anak Israel tadi itu. Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Dan, Naftali, Gad, Asher, Isakhar, Zebulon, Dina, perempuan, Yusuf, Benyamin, dan seterusnya. Itulah awal mula kisah 13 anak-anak Israel tadi itu. Dan lahirlah tadi itu Yehud, komunitas Bani Yahudi yang sekarang menjadi agama Yahudi, ya. Baik, sekarang terakhir kita buktikan Yesus adalah Muslim. Tadi kan sudah kita jabarkan tentang Israel. Bukti ke-1, Yesus adalah Muslim. Yesus itu rajin sholat. Yesus rajin sholat. Sholatnya Yesus itu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Mana dalilnya? Ada semuanya. Dalil di Al-Quran ada. Dalil di Bible ada. Dalil logika ada.
kalau kita mencerna dari dalil Al-Quran dan dalil Bible, maka kita akan mendapatkan dalil logika kecerdasan itu, logika akal sehat. Mana dalil Al-Quran? Dalil Al-Quran adalah yang disampaikan oleh Al-Ustaz Dr. Sriwidodo tadi. Jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala inni 'abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Artinya dia, Nabi Isa, Yesus itu berkata, sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab, Allah memberiku kitab namanya Injil, dan menjadikan aku seorang nabi. Dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada, dan memerintahkan kepadaku untuk melaksanakan sholat serta menunaikan zakat sepanjang hayatku. Itu dalil di Al-Quran. Al-Quran dipercaya tidak? Wajib dipercaya. Terus mana buktinya? Ada buktinya. Kita pembuktiannya pakai Bible. Di mana ada dalil Yesus sholat? Biasanya kalau orang-orang mau masuk Islam, Anda percaya tidak? Kalau ada dalil di Bible ini, Yesus sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ada nggak? Tidak. Tidak ada. Gitu. Kemarin pekan-pekan kemarin itu saya mensyahadatkan mantan jebolan sekolah Alkitab ini. Kira-kira ada tidak di sini dalil? Kata dia, tidak ada. Saya rasa tidak ada katanya. Ada Bapak Ibu. Dalil-dalil sholat di Bible. Sholat subuh, Markus pasal 1 ayat 35. Sholat zuhur sekian, sholat asar sekian, sholat maghrib sekian, sholat isya sekian. Nanti kita akan ulas satu persatu. Mari kita buka sama-sama. Yesus sholat subuh. Kita ambil perwakilan saja dalil, biar tidak dianggap sebagai tipu-tipu. Kita langsung ambil Bible-nya, bahasa Indonesia. Ada yang relawan yang bisa, para ustadz sekalian yang bisa maju ke depan, buka Markus pasal 1 ayat 35. Ini Yesus sholat subuh, Bapak Ibu. Saya kasih tahu, saya ajari Markus, ya, Mark, ya, Perjanjian Baru, Markus pasal 1 ayat 35. Mohon dibantu dibacakan yang keras. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun. Jadi Yesus itu pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap. Ini pagi atau malam? Pagi. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap. Yesus bangun dari tidurnya. Terus kemudian ia bangun dan ia berangkat, ia pergi ke tempat, keluar ke tempat yang sunyi. Kemana tempat yang sunyi itu? Ke tempat yang sunyi itu adalah ke tempat yang nyaman untuk beribadah. Dan ia berdoa di sana. Saya tanya, Pak siapa? Pak Rizal. Pak Rizal. Iya. Pak Rizal, ada Tuhan berdoa tidak? Tidak. Ini Yesus berdoa. Kira-kira Yesus ini Tuhan atau Manusia. Markus pasal 1 ayat 35. Sekarang saya coba buka Bible bahasa Arab. Ini Bible bahasa Arab. Kita buka Markus pasal 1 ayat 35. Ini Markus, Injil Markus pasalnya 1 ayatnya 35. Ini kita tolong dibacakan yang keras Pak ya, biar penonton. Wafis subhi bakiran jiddan. Nah, tadi apa wafis? Wafis subhi. Wafis subhi berarti pas Pada waktu subuh. Oke, terus Bakiran jiddan. ya. Qama wa kharaja wa mada ila mawdi'i khala'in. Ya.
Wa kana yusolli hunaka. Wa kana yusolliya hunaka. Ngapain dia di sana? Sholat. Yesus versi Bible bahasa Arab itu bukan berdoa, tapi sholat. Wa kana yusolliya hunaka, dan dia sholat di sana. Bahasa Arabnya doa apa, Pak? Doa. Itu sama doa ya. Iya. Tapi kalau sholat itu beda sama doa. Sholat itu levelnya di atasnya doa. Iya. Ya. Baik. Ini Yesus sholat subuh ya. Sekarang ini ada Yesus rajin sholat tahajud loh. Yesus rajin sholat tahajud. Tadi kita wakili sholat subuh saja ya, Zuhur, Asar, Maghrib, Isya, karena waktunya kita pepet. Langsung kita Yesus itu rajin sholat tahajud. Dalilnya di sini. Lukas pasal 6 ayatnya 12. Lukas pasal 6. Bapak Ibu yang punya HP bisa dibuka. Lukas spasi 6.2.12. Ya, 6 itu pasalnya. 6 itu pasalnya. 12 itu nomornya. Lukas pasal 6 ayatnya 12. Bapak Ibu yang punya HP bisa dibuka. Saya bacakan. Ya. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Sekarang buka Bibelnya fasih ya, langsung fasih, tadi langsung nemu. Pada waktu itu ia ke bukit untuk berdoa. Dia pada waktu itu ia berangkat ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman. Jadi sepanjang malam itu Yesus berdoa kepada Allah. Bayangkan ini. Tuhan tidak dia. Yesus itu orang soleh, manusia, nabi, dia bukan Tuhan. Dia berdoa kepada Allah, saking dia mintanya kepada Allah, kepingin doanya dikabulkan, dia sholat tahajud sepanjang malam itu. Baik, kita buka Bible versi bahasa Arab. Apa bunyinya di sana? Lukas pasal 6 ayat 12. Injilu Luka. Ini perjanjian baru, Pak. Ini Lukas pasal 6. Bapak cari sendiri. Ini kan Lukas pasal 1 ya? Ya. Pasal Mas, saya bantu. yang bawah. Iya, ini taruh aja. Mikrofonnya diambil aja. Pasal 6. Iya, biar nggak dikira tipu-tipu. Biar cari sendiri. Pasal 6 Ayatnya 12. Wa fi tilkal ayyami kharaja ilal jabali liyusalli wa qadal laila kullahu fi sholati lillah. Ngapain dia di sana, Pak? Dan ia pergi ke bukit untuk yusolli, untuk sholat. Dan dia fi sholati lillah, kepada Allah. Sholat kepada Allah. Bayangkan, masih belum apa ya, kalau kita menggunakan hati, pikiran, akal sehat, mata secara terbuka, melihat dalil seperti ini, masuk Islam tidak? Harusnya masuk Islam. Baik, Bapak Ibu, bukti kedua, Yesus mengikuti tata cara para nabi dan rasul sejak zaman dahulu. Jadi Yesus salat tadi seperti tadi itu, sebenarnya dia mengikuti tata cara, traktat, ajaran salat yang diajarkan oleh para nabi dan rasul zaman dahulu. Apakah ada tata cara salat di dalam Bible? Pertanyaan saya, ada nggak kira-kira tata cara salat di dalam Bible? Tata cara salat yang benar? Jawabannya ada. Dalilnya ada di Nehemia pasalnya 8 ayatnya 6. Nehemia ya, dekatnya Ezra. Ya. Ini. Setelah Ezra.
Ezra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Stop dulu. Ezra itu Nabi Uzair kalau di Islam. Ezra itu nabi yang dihormati di dalam Torah. Orang-orang Yahudi juga menghormati, sangat menghormati Uzair. Ezra berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Jadi Ezra membuka kitab sementara ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Ngapain Ezra ini kira-kira, Bapak Ibu? Berkhutbah. Dia menjadi seorang imam, pimpinan majelis dalam peribadatan itu. Lanjut, kemudian pada waktu itu ia membuka kitab itu, semua orang bangkit berdiri. Waktu Ezra masih membuka kitab itu, tiba-tiba orang bangkit berdiri. Ada satu tata cara traktat ya peribadatan itu namanya iqamat. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Berdiri orang-orang, berdiri. Sang khatib masih berdiri ini, orang-orang berdiri. Aqimus shalah, lanjut. Lalu Ezra memuji Tuhan, Allah yang Maha Besar, dan semua orang menyambut dengan amin, amin. Ezra kemudian dia tampil di depan menjadi imam dalam peribadatan itu. Ezra melantunkan begini, Allah yang Maha Besar. Bahasa Arabnya apa kira-kira? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kata Ezra. Terus ada sesi di belakang itu, makmumnya jemaat itu menyampaikan begini, amin. Aminnya 2 kali untuk merepresentasikan bahwa di belakang itu ada banyak orang. Allahu Akbar. Di belakang, amin. Lanjut. Amin, amin, sambil mengangkat tangan. Setiap kali gerakan mengangkat tangan. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Lanjut. Kemudian mereka berlutut dan bersujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Semua jemaat situ berserta imamnya berlutut, rukuk dan sujud menyembah kepada Allah dengan muka ini sampai ke tanah. Bayangkan sampai sebegitu detailnya ini. Kira-kira di atas hamparan bumi yang begitu luas ini, di bawah kolong langit yang besar ini, agama mana yang kira-kira kalau sholat seperti ini? Islam. Dan Yesus dan semua para nabi dan rasul sebelumnya juga mengajarkan kalau sholat ya begini. Begitu. Itu bukti yang ketiga. Yang kedua. Sekarang yang ketiga. Bukti yang ketiga, Yesus rajin bersujud. Dalilnya di Matius pasal 26 ayatnya 39, tapi tidak saya bacakan karena durasi. Bukti keempat, Yesus menyembah kepada Allah yang satu. Dalilnya banyak sekali kalau ini. Banyak sekali. Sepakai kali sudah dalilnya. Yesus hanya menyembah kepada Allah yang satu. Saya wakili saja satu dalil, Markus pasalnya 12 ayatnya 29. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Yesus ditanya oleh seorang umat, wahai Yesus, hukum terutama itu bagaimana? Hukum terutama, undang-undang tertinggi. Kata Yesus, Shema Yisrael, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Dengarkanlah orang Israel, Tuhan Allah kita itu, Tuhan itu Echad. Pernah tahu kata Echad? Pernah dengar kata Echad? Ahad. Jadi bahasa Ibrani dengan Arab itu hampir sama, karena satu rumpun seperti Madura dan Jawa. Jadi, Qul huwallahu ahad, kata Yesus. Katakanlah Allah itu satu. Bukti kelima, Yesus tidak pernah mengaku sebagai Tuhan sama sekali, Bapak Ibu. Di dalam Alkitab Bible setebal ini tidak ada satupun ayat yang secara tegas, lugas, tanpa ambigu, tanpa kata ganti yang Yesus sendiri menyatakan, aku Yesus, aku adalah Tuhan, atau aku Yesus, aku adalah Allah. Tidak ada. Berhadiah 1 triliun kalau dapat. Dan itu sayembara sudah sejak lama.
Jadi kalau dapat satu ayat saja berhadiah 1 triliun. Baik. Bukti ke-6, Yesus bersunat, dalilnya di Lukas pasal 2 ayat 21. Bukti ke-7, Yesus mati dikubur di kafani seperti Muslim. Jadi Yesus itu ketika mati, ini lepas dari kontroversi Yesus itu apakah mati atau tidak waktu itu. Tapi di Bible itu diceritakan ketika Yesus habis disalib itu diturunkan oleh Yusuf Arimatea, langsung dikafani pakai kain kafan warna putih bersih, dikasih rempah-rempah rumah-rumahan seperti orang Muslim persis. Matius pasal 27 ayat 59. Sekali lagi dalilnya Matius pasal 27 ayat 59. Terakhir, bukti ke-8, Yesus bersyahadat. Dalilnya tegas di Yohanes pasal 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Bahasa Arabnya kurang lebih begini. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Isa ibnu Maryam Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan saya bersaksi bahwa aku ini Yesus Kristus adalah utusan Allah. Demikian. Terima kasih banyak. Jazakumullah khairan katsirah. Terima kasih banyak Pak Rizal. Sama-sama. Ya. Kita akhiri. Saya serahkan kembali kepada Ustaz Sri Widodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. B'Shem Adonai HaRahman HaRahum Hadahillah Ledonai Rabban Ha'alamin HaRahman HaRahum Molech Yom Haddin Otcha Abedim Obecha Mistayim